Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Amelia. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 program studi informatika dengan NIM 241060514. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Ulumul Hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampun saya. Mohon izin kepada Ibu Profesor Dr. Haji Marhumah MPD. Jangan lupa simak video ini sampai akhir. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian sarah hadis. Jadi sarah ini yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti menerangkan, membukakan, melapangkan. Jadi istilahnya sarah ini digunakan untuk penjelasan hadis secara tafsir, digunakan untuk kajian Al-Quran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih ringkas lagi, lebih detail lagi tentang pengertian hadis dan sarahnya. Apa itu hadis? Hadis adalah perkumpulan, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan syariat Islam dan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi mengenai ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelasan bagi ayat-ayat Al-Quran. Mengapa sarah hadis itu penting? Yaitu adalah penjelasan atau tafsiran terhadap teks hadis yang menjadi tujuan untuk memperjelas makna, konteks, dan aplikasi dari hadis tersebut. Sarah hadis membantu memudahkan memahami hadis dengan lebih baik, menghindari adanya kesalahpahaman, penafsiran, dan menjaga keaslian ajaran berdasarkan sumber yang sahih. Selanjutnya ada jenis-jenis kitab sarah hadis. Yang pertama ada kitab sarah hadis yang klasik. Kitab ini dituliskan oleh ulama sejak abad ke-3 sampai 10 Hijriah dan menjadi rujukan utama dunia Islam. Nama kitab ini penulisnya adalah kitab asal dari keterangan yang pertama adalah Fath al-Bari Ibnu Hajar al-Asqalani, yang syarat yang paling lengkap dan yang terpercaya. Yang kedua ada Sahih Bukhari yang dituliskan berdasarkan metode Hanafiyah. Dan yang selanjutnya ada Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim ini ringkasan dan mudah dipahami. Dan Tufa al-Awajib Mubarifuri Sunan at-Tirmidzi yang fokus pada fikih dan sanad al-Mudabid Abadi Sunat Abi Dawud Sarab dan Majid Sunan Nai Awatir, karya yang berisi pembandingan hukum antar mazhab. Yang kedua yaitu kitab syarat hadis modern. Jadi kitab syarat hadis modern ini dituliskan dengan gaya bahasa yang lebih kontemporer, mudah dipahami oleh masyarakat umum atau pelajar modern. Nama kitab penulis ini keterangannya yaitu adalah Syarah Hadis, Hadis Etika dan Hukum Syekh Yasin Al-Fadani, menyasar pelajar dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah contoh hadis dan sarahnya dalam kitab-kitab Fath al-Bari. Hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innama amalu biniat. Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya kita sendiri. Sarah dan kitab Fath al-Bari. Hadis ini menjadi pokok utama dalam Islam tentang pentingnya niat dan dalam semua amalan. Semua amalan batin danlah ditimbang dengan niat, apakah ikhlas karena Allah atau karena dunia. Contoh, hijrah di dunia untuk membedakan antara perbuatan yang tampak sama secara fisik namun berbeda nilainya dari sisi Allah karena perbedaan niat. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga agama karena semua amalan tergantung pada niat. Maka meluruskan niat adalah syarah mutlak, sah dan bernilainya amal dalam Islam. Jadi kesimpulannya, hadis adalah sumber hukum kedua Islam, menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Syarah hadis sangat penting untuk membantu pemahaman yang benar terhadap isi dan tujuan hadis. Banyak kitab-kitab klasik dan modern dituliskan oleh para ulama untuk menyampaikan penjelasan makna hadis. Mempelajari syarah hadis adalah wujud penghormatan terhadap warisan ilmu Nabi SAW dan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam tersebut.
Selanjutnya yaitu adalah tujuan dan pentingnya syarat hadis. Yang pertama, memperjelas makna hadis dan menjelaskan lafaz yang tidak umum dipakai dalam bahasa modern. Yang kedua, mencegah salah tafsir, menghindarkan dari pemahaman keliru atau ekstrim. Dan yang ketiga, menjaga keaslian pemahaman Islam berdasarkan sumber sahih dan pendapat ulama yang terpercaya. Dan yang keempat, menggali kandungan hukum dan nilai moral dari hadis. Yang kelima, menyesuaikan pemahaman dengan perkembangan zaman tanpa melenceng dari makna asli. Jadi, kitab syarat ini berfungsi sebagai jembatan antara teks hadis dan realitas kehidupan umat, agar umat Islam tidak hanya membaca hadis tetapi memahaminya dengan benar dan mengamalnya dengan tepat. Jadi, fungsi hadis kitab syarat hadis ini menjelaskan isi hadis secara mendalam. Hadis Nabi seringkali sangat singkat dan bisa mengandung makna yang lebih luas lagi. Kitab syarat ini membantu membuka makna tersebut dan menjaga dari salah paham dan penyimpangan. Tanpa penjelasan ulama, seseorang bisa menafsirkan hadis sesuai hawa nafsu atau pemikiran menyimpang. Menghubungkan hadis dengan hukum syariat, ulama dan kitab syarat untuk menunjukkan bagaimana hadis menjadi dasar fikih untuk hukum Islam dan menjadi referensi akademik dan dakwah. Para penelitian, pengajar, dan dai sering merujuk kitab syarat untuk bahan ceramah, penelitian, dan pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.